Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Rosmawati Sofyaningsih, NPM 1921911154 dari kelas 2D Penjas. Di sini saya akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, yang pertama itu ada standar isi. Standar itu dapat diartikan sebagai patokan atau bisa dikatakan sebagai kriteria minimal. Nah, standar isi pada standar nasional pendidikan itu mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, ada juga beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Nah, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, ada kelompok mata pelajaran estetika, dan ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk beban belajar itu dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, biasanya pada tatap muka itu ditentukan sesuai dengan masing-masing satuan pendidikannya. Untuk tingkat SD, MI, atau SDLB itu sekitar 35 menit. Untuk satuan SMP, MTS, SMPLB itu sekitar 40 menit. Dan untuk satuan SMA, SMK, MA, SMA LB itu 45 menit. Nah, dan yang terakhir ada kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, yang kedua itu ada standar proses. Nah, berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan ini. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini mula-mula yang harus dilakukan oleh guru itu dalam proses pembelajaran itu mempersiapkan siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, yaitu pada psikis dan fisiknya. Nah, yang kedua itu guru harus mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, maka guru kemudian mengajak siswa untuk membahas, mencermati suatu permasalahan yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi, kemudian langsung untuk menguraikan tentang tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir dalam kegiatan pendahuluan itu guru harus memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan inti. Nah, pada hakikatnya kegiatan inti itu suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai itu diraih, gitu. Nah, metode yang digunakan pada kegiatan inti ini sesuai dengan
karakteristik siswa dan mata pelajaran. Itu ada beberapa proses. Yang pertama, melakukan observasi. Kedua, bertanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, ada mengasosiasikan informasi yang telah diperoleh. Dan yang kelima, ada mengkomunikasikan hasilnya. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup itu guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman atau kesimpulan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, bisa dengan memberikan penilaian, terus memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, terus merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi ataupun program pengayaan, adapun layanan konseling, dan atau memberikan tugas secara individual maupun kelompok, dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Terakhir ada standar penilaian. Nah, di sini tuh ada beberapa hal penting dalam standar penilaian pendidikan, yaitu diantaranya ada definisi terkait standar penilaian. Nah, saya akan membacakannya. Itu untuk definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan. Yang pertama, ada standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan selanjutnya ada penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, ada pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Selanjutnya itu ada ulangan. Ulangan itu proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil peserta didik. Selanjutnya ada ujian sekolah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dari satuan pendidikan. Yang terakhir ada KKM, itu kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas mengenai materi standar kompetensi lulusan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.